Oke, cek. Oke, analisa post market untuk malam ini tadi tanggal 23 Mei hari Senin. Oke, kita mulai dari VIX ya. VIX masih sama, malam ini biasa ya di hari Senin pasti cuma sideway itu sudah biasa, cuma ranging di hari Senin. Di sini VIX, masih mempertahankan support long, original long-nya, ya ini di, low di hari Selasa minggu lalu dan high sebelum closing di hari Rabu jam 4, masih mempertahankan long ya, dan yang mencegah VIX bergerak ke atas adalah short of the week-nya. Oke, kita lihat di sini VIX, sorry, 15 menit. VIX masih ada kemungkinan berada di short of the week ya di sini. Dan ini yang bisa kita jadi konfirmasi jika ada support di bawah. Jika VIX bisa nge-break $29, $29,40, maka itu akan menjadi konfirmasi support $28,73 kita. Jadi VIX bullish masih selama berada di atas 28, dan jika bisa nge-break $29,40 itu akan menjadi konfirmasi support dan support di VIX dan resisten di indeks. Kita lanjut ke S&P IS. Nah, S&P di sini di daily punya short dengan target $3.749. Nah, S&P di sini walaupun dia memang sebenarnya belum nge-break short setup yang ini, high to low, tapi kalau bisa dilihat di sini dia bereaksi di original short setup minggu lalu. Jadi ini high di hari Rabu, low di hari high di hari Selasa, ke low di hari Kamis. Ini hari Jumat waktu close. Ini original short setup ya. Bisa dilihat di sini di trade di 382 tapi belum menyentuh target. Dan dia kembali lagi ke 50% retracement setup gitu. Untuk S&P. Jadi untuk S&P bearish selama berada di bawah $4.003, dan yang mencegah kita turun malam ini tadi yaitu long of the week-nya. Ya, long of the week. Kita lihat sini ada partisipasi long di 50% retracement. Di low di hari Senin ini tadi ke high. Ini jam 12 malam tadi. Retrace dan ada partisipasi. Ini yang berkorelasi dengan short setup fix yang ini. Nah, jika S&P bisa nge-break $3.934 ini akan menjadi konfirmasi resisten di atasnya, resisten daily short kita. Ya. Jadi masih bearish selama berada di bawah $4.003. Kita perlu nge-break $3.934 untuk konfirmasi resisten di atas. Nasdaq, nah Nasdaq di sini sebelum dia sudah menyelesaikan target sebelumnya. Di trade di front run 50%, berhasil mencapai target dan punya next long setup, short setup seperti ini. Jadi masih bearish selama berada di bawah $12.172. Cuma Nasdaq yang pas di 50%. Kita lanjut ke Dow. Nah, Dow juga sama kasusnya dengan S&P. Dia punya original short setup di sini. Kalau kita tarik full, dia memang sudah break. Tapi kita gunakan hal yang paling konservatif ya. Dia punya long setup of the week yang kita bisa gunakan sebagai konfirmasi jika resisten di atas berhasil ya. Kalau Dow bisa nge-break $31.542, itu akan menjadi konfirmasi resisten di daily kita atau daily short kita. Jadi sama kasusnya dengan S&P. Kita lanjut ke mata uang. Nah, mata uang buat hari ini
Malam ini tadi memang nggak ada perubahan karena memang nggak ada news. Ya, hari Senin seperti biasa cuma sideway. Terutama buat USD Japanese Yen. Di sini cuma sideway. Kita punya daily short yang mentargetkan $126, $126,375. Kita punya internal di dalamnya atau short yang lebih kecil mentargetkan $126,614. USD Japanese Yen masih bearish selama berada di bawah 128. Yang kita expect kemungkinan seperti ini. Lanjut ke Aussie. Nah, Aussie di sini bullish ya. Bullish, bisa aja dia bakal terus grinding high tanpa retrace, bisa aja. Namun jika ada retrace ya, jika ada retracement, kemungkinan Aussie akan melakukan full retracement. Sebelumnya udah di-trade sekali, 2 kali, dan kemungkinan yang untuk ketiga kalinya. Ya. Dan jika Aussie ini nge-retrace ke bawah, itu berarti menandakan dolar akan melemah. Menguat. Ya. Kalau memang Aussie retrace. Itu untuk Aussie bullish selama berada di bawah $0,69426. Yang kita expect kemungkinan di hari ini nanti, di hari Selasa, seperti ini. Euro, Euro di sini juga bullish setelah dia nge-break extensi short di daily ya, dia punya extensi short seperti ini, trade sekali, dan yang kedua broke. Jadi ada kemungkinan untuk di daily Euro berubah tren dari bearish menjadi bullish. Dia punya long kali di trade, 2 kali di trade, dan kemungkinan untuk ketiga kalinya. Jika Euro memang retrace, bisa aja dia bakal terus grinding high ya. Kita belum tahu, belum ada bukti, kemungkinan ada ekstensi atau ada traditional series, belum kelihatan untuk sekarang. Tapi jika memang dikasih retracement, Euro bullish selama berada di atas $1,04823. Ya, ini yang kita expect. British Pound. Nah, British Pound di sini berada di bawah daily extensi short ya. Dia punya extensi short yang pertama sebelumnya di trade di 382, berhasil mencapai target, dan extensi yang kedua untuk daily-nya ya, belum di break. Kalau Euro tadi sudah di break, kalau British Pound belum. Jadi dia stuck di antara dua. Namun di sini karena kita lihat dari Aussie dan Euro berpotensi bullish, kemungkinan British Pound juga akan bullish. Dolar akan melemah. British Pound punya long yang sekali di trade, 2 kali di trade, dan kemungkinan akan melakukan full retracement 3 kali, ketiga kalinya. Dan bullish selama berada di atas $1,23256. Ini yang kita expect bakal terjadi untuk mata uang jika memang mereka retrace, nggak terus naik ya. Aussie retrace, Euro retrace, GBP retrace ya. Dan kemungkinan untuk USD Japanese Yen di sini bakal tetap ranging atau paling nggak dia naik lalu turun. So far kemungkinan bakal ada event pelemahan dolar jika memang retrace lalu naik untuk mata uang. Kita lanjut ke Bitcoin. Bitcoin juga strike sideways selama 2 minggu ini. Kita masih berada di bawah daily short resistance ya, daily short, daily extensi short. Yang perlu kita perhatikan dari BTC di sini sekarang, kita cuma perlu ngikutin fix dan indeks lainnya. Nah, kalau fix masih terlihat bullish, dan S&P masih terlihat bearish ya. Ini S&P masih bearish karena BTC atau kripto ini termasuk risk asset, dia akan mengikuti fix dan S&P. Kalau S&P bearish, kemungkinan BTC juga masih bearish. Di sini yang sudah pasti selama dia berada di bawah, selama BTC berada di bawah $32.778, BTC masih bearish. Memang juga di sini dia belum ada long, di sini belum ada yang di trade. Itu cuma strike sideways. Nanti kemungkinan jika memang BTC pullback ke
50% retracement, kita mungkin harus ngelihat apa yang dilakukan S&P dan VIX ya, dan termasuk kekuatan dolar. Sekarang kita masih sideways, bearish di bawah 618 extensi short. Sama juga masih dengan Ethereum. Bedanya Ethereum di sini dia nge-trade long duluan dan setelah itu sideways. Kita masih berada di bawah daily extensi short. Overall, selama berada di bawah 2.327,1 dolar, Ethereum masih bearish. Extensi short ini masih valid, di trade sekali, dan ini yang kedua. Masih bearish selama berada di bawah 618 extensi short. Kita lanjut ke gold. Nah, gold di sini sebelumnya di daily dia punya traditional short ya. Nembus target, ngeblow up target mungkin ke 4 jam. Lalu ngebuat ekstensi. Ekstensi pertama berhasil di trade dan ekstensi yang kedua di break. Ekstensi kedua di break. Ini menandakan bullish. Ini sama kayak mata uang ya. Sama kayak euro. Dia nge-break ekstensi. Punya long yang pertama berhasil di trade ya. Dan yang kita expect kemungkinan jika memang ada retrace dia akan melakukan full retracement seperti mata uang euro, Aussie dan GBP. Karena di sini belum ada proof atau bukti tentang adanya traditional series atau ekstensi series. Ya belum ada. Ya mungkin ini memang ada nih kayak gini. Tapi belum tentu dia bisa menyelesaikan targetnya. Kalau memang ada retrace, yang jelas dia selama masih berada di atas 1.815 dolar, gold bullish. Dan yang terakhir crude oil. Crude oil di sini masih sama dengan analisa gua tadi malam. Break a sideways. Di daily kita perlu nge-break salah satu 618 ya. Untuk crude oil masih benar-benar bahaya buat di trade karena ini cuma ranging. Apalagi ini sekarang benar-benar lagi di tengah-tengah. Antara 116 dan 101 dolar harus ada yang di break. Sedangkan di intraday-nya dia punya long setup seperti ini. Bounce di 50% dan udah dikonfirmasi kemungkinan ketika dia nge-break short, mini shortnya ini, tapi kembali ke 50% daily short resistance. Jadi walaupun harusnya kita punya long setup di sini, ini bahaya. Karena kita habis di reject lagi di 50% daily resistance. So, ya mungkin kita bisa simpulkan dia masih bullish selama berada di atas 106,57 dolar, namun ini sangat bahaya untuk di trade karena kita benar-benar berada di tengah range, jadi perlu hati-hati. Bukan berarti setup long ini nggak valid, cuma kemungkinannya sangat kecil. Oke, cukup untuk analisa post market pagi ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Sekian, terima kasih, selamat pagi.